Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Anggreni, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025, program studi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Padang dengan NIM 2531943. Saat ini saya mengajar di Sekolah SDIT Khairul Rahman, Provinsi Sumatera Utara, Medan. Pada hari ini, saya akan melakukan praktik konseling individual untuk memenuhi uji kinerja pada PPG dalam jabatan dengan materi percaya diri di SDIT Khairul Rahman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa sedih? Ayo duduk. Gak apa-apa, nangis. Jujur aja sama perasaannya ya. Udah nangisnya? Mau dikeluarin lagi ekspresi nangisnya? Boleh, kalau mau nangis lagi gak apa-apa. Kalau mau nangis lagi. Udah, lega. Gak apa-apa nak, kalau mau nangis. Berarti itu artinya kita jujur sama perasaan kita, ya kan? Kita jujur sama apa yang kita rasakan. Oke? Udah lumayan. Dari mana tadi? Kenapa datang ke sini nangis? Kenapa? Dari mana tadi? Sebelum ke ruangan Ustazah ini? Dari mana? Dari kelas. Terus langsung ke sini. Habis itu tadi belajar apa aja di kelasnya? Membaca tahfiz. Setelah itu apa lagi? Pa'i. Lagi nggak? Udah itu aja. Habis itu langsung ke ruangan Ustazah. Kabarnya gimana hari ini? Kok Ustazah tengok murung, datang-datang ke ruangan Ustazah nangis. Susah. Karena sudah sedih kali itu ya. Terus apa lagi yang dirasain anaknya? Sampai terasa sesak, sedih. Datang-datang Ustazah lihat sedih kali ya. Oke. Kalau gitu kita mau melakukan konseling individual sama Ustazah, mau? Iya, curhat sama Ustazah mau? Oke. Sebelum kita sharing curhat, kita berdoa dulu ya nak, biar dapat berkah dari konseling individual kita ini. Terus nanti keluar dari sini juga udah ngerasa happy, bahagia, nggak sedih lagi ya. Oke, kita berdoa dulu. Ustazah pimpin berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Nah, Hanifah sebelumnya pernah konseling di ruangan Ustazah ini? Belum ya, karena ini udah ngerasa sesak kali, makanya Ustaz Hanifah itu datang ke ruangan Ustazah ya. Oke, Ustazah jelaskan ya nak. Jadi kita akan melakukan konseling individual, di mana konseling individual ini adalah salah satu layanan konseling di mana ada Ustazah sebagai konselor
konselor. Lalu selanjutnya ada Nadifa sebagai klien ustazah. Nah, adapun nanti Nadifa ceritain masalah-masalah Nadifa ke ustazah. Insya Allah ustazah akan coba bantu mengatasi dan mencari solusi dari permasalahan yang Nadifa rasakan, ya nak? Nah, di konseling ini ada asas-asasnya. Dimana yang pertama asas kerahasiaan. Apapun yang Nadifa ceritakan, yang Nadifa sharing ke ustazah tidak akan memberitahu siapapun. Jadi yang hanya tahu kita berdua, ustazah dan anaknya Nadifa, ya kan? Yang kedua ada asas keterbukaan, di mana Nadifa bersedia, Nadifa mau menceritakan apa-apa aja tanpa ada yang ditutup-tutupi kalau itu menjadi suatu masalah bagi Nadifa. Enak. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Nadifa tadi datang ke sini disuruh ustazahnya, disuruh temannya, disuruh orang tua, atau karena kemauan sendiri? Kemauan sendiri. Alhamdulillah, karena kemauan sendiri ya. Karena ngerasa udah sedih kali, makanya datang ke sini ya. Nah, alhamdulillah kalau Nadifa datang ke sini dengan kemauan sendiri. Itu tadilah yang disebut asas kesukarelaan, dan masih banyak lagi asas-asas yang lain, ya. Nah, boleh nggak Nadifa paham kira-kira Nadifa dengan yang Ustazah sampaikan tadi mengenai konseling individu, mengenai apa-apa asas-asas yang ada di konseling individu ini? Paham kira-kira nak? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau gitu boleh nggak Nadifa ceritain apa yang Nadifa rasain, apa kejadian yang Nadifa alami sampai datang ke sini? Itu nangis, sedih, Ustazah mendengarkan dulu ya. Boleh nak? Merasa disayang, selalu dijauhi sama teman, dan biasanya aku nggak merasa kayak percayaan diri kalau ada soal pasti salah terus. Kira-kira apa lagi ya yang Nadifa itu merasa sedih gitu? Rasa disalah sering kali kayak gak mau jauhin Aisyah. Jadi kalau di rumah gimana, terus kalau di sekolah gimana, dengan ustazahnya gimana gitu? Boleh Nadifa ceritain nggak? Kalau di sekolah sering dijauhin, apa-apa kalau ada soal hari jawab bisa salah. Dia selalu dihindari Kalau dihindari sama teman, terus Ayo merasa nggak percaya. Saya nggak mau bertemu sama saya. Kalau di rumah Nadifa gimana dengan orang tua, dengan teman di rumah gitu? Di rumah baik-baik saja. Di rumah baik. Ada nggak teman kalau di rumah gitu, teman tetangga gitu, teman sebaya Nadifa di rumah, di lingkungan rumah Nadifa gitu? Tidak ada juga ya. Berarti bertemannya di sekolah aja. Kira-kira berapa ya teman Nadifa di sekolah? Satu kelas itu semua berteman? Tidak. Berapa, ada berapa teman yang menurut Nadifa baik ke Nadifa? 3 saja. Perempuan semua. Terus kalau hubungan Nadifa dengan ustazahnya gimana, dengan wali kelasnya? Baik-baik saja. Baik-baik aja. Kira-kira menurut Nadifa kenapa ya teman-teman Nadifa itu ada yang menjauhi Nadifa? Karena dia marah saya. Saat itu kemarin Aisyah pecahin motor dengan dia, nggak sengaja. Ada berulang kali tahu sama dia, tapi dia nggak mau. Jadi dia menjauhi Aisyah. Sampai sekarang menurut Nadifa ketiga teman Nadifa itu sampai sekarang memang
memang mau berteman karena mereka juga mau berteman sama Nadifa, atau Nadifa suruh, atau Nadifa ikutin aja mereka kemana mereka pergi gitu? Memang mereka baik ke Nadifa, memang mereka mau berteman sama Nadifa. Temannya pernah kasih hadiah nggak ke Nadifa? Pernah. Nadifa pernah juga kasih hadiah ke temannya? Gimana perasaannya waktu dikasih hadiah? Saya tuh senang kali saya merasa kayak nggak dijauh lagi. Nggak dijauhin lagi. Nana sangat bahagia kali, jadi saya merasa pengen selalu dekat sama mereka. Kalau di rumah Nadifa sama temennya juga komunikasi melalui WhatsApp gitu juga? Juga komunikasi melalui WhatsApp. Ada sosial media? Apa nak sosial medianya? Instagram? Facebook? TikTok sih. TikTok. Nadifa follow-followan dengan temannya? Kira-kira Nadifa itu kalau di TikTok pernah buat video TikTok atau cuma nonton aja? Nonton aja. Oh iya, pernah nggak buat video bersama temannya di dalam kelas gitu mungkin, atau lagi di sekolah, atau lagi liburan sama keluarga? Pernah. Nadifa suka foto? Suka. Biasa kalau sama temannya itu Nadifa yang ajak foto atau temannya yang ajak foto? Temannya. Temannya. Kalau foto sendiri malu nggak? Enggak ya. Kalau misalnya lagi foto nih sama teman-temannya gitu kan, Nadifa yang mau ayo ikut atau suka diajak sama temannya, Nadifa ayo ikut gitu? Suka diajak. Kira-kira nak, kalau misalnya dalam kelas waktu jam istirahat nih, Nadifa itu yang tipe duduk manis, dia memperhatikan temannya, atau ikut bermain sama temannya? Lihat aja ya. Berarti menyendiri gitu ya, melihatin temannya bermain gitu karena tidak ditemani sama temannya. Oke. Kalau itu gini nak, Ustazah punya satu pendapat nih, gimana yang Ustazah lihat gitu ya. Terus Ustazah eksplor kolaborasi juga kan sama wali kelasnya, dimana yang sudah Ustazah observasi itu, menurut hasil observasi Ustazah itu, Nadifa itu anak yang kurang percaya diri ya nak. Dimana rasa percaya diri itu adalah apa yang ada di diri kita, apa yang ada bakat di diri kita. Pas sebelumnya Ustazah mau tanya, bakat Nadifa apa kira-kira nak? Bakatnya biasanya minta menggambar. Pernah ikut lomba menggambar? Menang? Itu disuruh atau kemauan diri sendiri? Disuruh orang tua. Disuruh orang tua. Karena kalau ikut sendiri kenapa? Nggak kayak mau rasa percaya diri. Tidak percaya diri ya nak. Padahal Nadifa punya bakat menggambar ya nak, tapi karena disuruh orang tua makanya harus ikut gitu ya. Tapi kalau misalnya dari kemauan diri sendiri tuh nggak percaya diri. Oke. Jadi nak, percaya diri itu adalah modal yang penting. Nah, baik itu di dalam kelas, lingkungan kita, baru di sekolah kita gitu kan. Dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari ini, percaya diri itu adalah satu modal yang penting. Nah, Ustazah garis bawah ini, kenapa Ustazah modal yang penting sama diri kita gitu kan? Karena kalau kita mau sukses, kita mau bahagia gitu kan, modal yang paling utama itu adalah percaya. Iya, apalagi Ustazah dengar nih dari Nadifa suka menggambar gitu kan, pernah ikut menggambar juara, alhamdulillah kan. Itu tapi karena disuruh sama orang tua, bukan dari kemauan anaknya sendiri. Rasa percaya diri itu mungkin ya sulit kita tumbuhkan di diri kita kan. Bahkan kita suka ambil resiko dulu loh nak, biar bisa kita percaya diri. Misalnya contohin ini, misalnya Ustazah wali kelasnya lagi ngajar, punya soal kan,
ustazahnya bilang, siapa yang bisa anak ustazah gitu kan, yang mau maju ke depan. Pasti malu-malu untuk angkat tangan kan. Kenapa? Karena takut salah gitu kan, takut salah, takut udahlah nanti salah dimarahin pula sama ustazahnya gitu kan misalnya. Terus kita misalnya nih di dalam kelas, ustazahnya bilang, nah isi dulu kursi yang kosong di depan gitu. Kalau kita baru datang pertama pasti kita milih kursinya di mana? Depan. Di depan, ya kan? Itu kalau orang yang percaya Iya. diri. Tapi kalau kita kurang percaya diri pasti kita pilih kursi yang di tengah-tengah atau bahkan suka di belakang, karena yang di depan itu nanti kosong gitu ya kan, karena tidak percaya diri. Hari ini ayo duduk di belakang aja lah, karena kalau di depan nanti disuruh-suruh sama ustazanya, disuruh ngerjain ini, disuruh ngerjain soal ini gitu kan. Nah terus selanjutnya, kalau misalnya kita tidak percaya diri, nah itu juga bisa menghambat bakat yang Nadifa punya. Nadifa tadi suka menggambar gitu kan, kalau misalnya ada lomba-lomba orang tua harus yang suruh. Mungkin di satu sisi itu kebaikan ya kan untuk anaknya, tapi kalau anaknya ikut itu karena kemauan anaknya sendiri, itu lebih baik. Kenapa? Karena Nadifa itu sadar bahwa Allah itu udah kasih loh bakat ke Nadifa. Nah kalau nggak Nadifa yang mengekspor bakat Nadifa, siapa lagi ya kan? Suksesnya seseorang itu karena dia tahu apa yang ada di dalam dirinya ya kan. Misalnya Nadifa mulai hari ini nih kan, Ai punya bakat menggambar, Ai punya bakat mewarnain gitu kan. Kalau ada lomba, apa salahnya Ai coba, siapa tahu dari menggambar itu, mewarnain itu, Nadifa menjadi juara ya kan, membawa nama baik sekolah, terus membuat bangga orang tua ya. Karena apa yang kita kerjakan insya Allah menjadi kebanggaan untuk orang tua, selagi itu hal yang baik. Kira-kira Nadifa apalagi ya nak, yang ada di hati Nadifa nih sampai tadi Ustazah dengar itu Nadifa sesak gitu. Kali salah karena semuanya ngobrol dengan Nadifa, jauh-jauh Nadifa. Jadi Nadifa di kelas tuh biasanya lihat mereka main aja atau duduk aja diam. Pernah nggak Nadifa melakukan misalnya apa kesalahan yang membuat Nadifa itu sulit berteman sama temannya gitu? Nadifa duduk aja, kira-kira apa? Pernah jatuhin temen kawan saya. Itu baru-baru ini atau Baru-baru saya. itu gimana kejadiannya? Jadinya dia tiba-tiba marah, kamu nggak minta maaf, dia nggak mau saya. Dia tidak mau ya, padahal Nadifa udah minta maaf ya. Setelah itu kejadiannya gimana lagi? Temannya marah-marah atau gimana? Temennya marah-marah, bilangnya gini, kenapa udah sering sama temen Ai, baru balik ngomong gitu saya. Terus setelah itu yang mau menjauhi Nadifa itu temennya yang satu itu aja atau semua? Semuanya. Menurut Nadifa, apa karena teman yang lain itu dihasut sama teman ini? Kira-kira gimana perasaan Nadifa pada saat itu? Dia pesannya kayak gak bersalah saya, Ai ini maaf, tapi nanti dia marah lagi. Sudah berapa kali kira-kira? Ada 2 kali saya. Sudah 2 kali ya. Pernah nggak Nadifa tanya kenapa sampai kayak gitu sama Ai gitu? Belum pernah ngobrol berdua sama temannya yang Nadifa jatuhin minumnya? Belum ya. Orang tua Nadifa tahu nggak kalau misalnya teman Nadifa itu dijauhin Nadifa di sekolah? Enggak ya nak, semua disimpan sendiri, makanya sampai sesak ya. Setelah itu
Nadifa nggak percaya diri lagi untuk berteman sama temannya ya. Oke, Ustazah sudah dengar cerita Nadifa kan. Nadifa bilang tadi pernah Nadifa jatuhin nggak sengaja betul Nadifa, terus temennya jadi marah sama Nadifa. Kalau Nadifa udah pernah coba bilang sama temennya kalau misalnya nanti botol minumnya Ai ganti, you mau maafin Ai gitu, mungkin pernah ngasih pertanyaan kayak gitu nggak ke temennya? Belum pernah ya. Oke, menurut Ustazah gini, Nadifa coba aja temannya berdua ya kan, yang jatuhin botol minumnya itu tadi, diskusi. Dan Nadifa tanya nih, Ai tahu Ai salah. Nadifa bilang kan, menurut Nadifa salah nggak? Salah. Iya, karena Ai tahu Ai salah, bilang sama temennya, saya si A namanya kan, Ai tahu Ai salah, tapi Ai juga mau kita berteman lagi kan, seperti biasanya gitu. Terus kalau misalnya Ai ganti botol minum you, apakah you mau maafin Ai atau sebaiknya gimana ya biar kita berteman lagi gitu kan. Terus untuk teman-teman yang dihasut sama teman Nadifa ini tadi, itu salah satu perbuatan yang tidak baik ya kan ya. Karena dia menghasut temannya untuk menjauhi Nadifa ya kan. Terus nanti Nadifa tanya sama temannya juga, Nadifa bilang, Ai juga mau berteman ya kan, Ai juga mau bermain di waktu jam istirahat ya kan. Nadifa juga mau kan bermain sama temannya di waktu jam istirahat kan. Nah, Nadifa percaya diri. Nadifa bilang sama temannya itu, Ai sudah minta maaf sama si A misalnya gitu kan, kami juga sudah berteman. Kalau misalnya nanti sudah berteman, misalnya pastikan habis dari sini Nadifa berteman lagi sama temannya kalau Nadifa sungguh-sungguh minta maafnya ya nak. Terus begitu nanti juga waktu di kelas coba bergaul sama temannya ya kan. Apa ya kira-kira ya nak, apa yang membuat Nadifa itu nggak percaya diri untuk bermain sama temannya? Ai takut kalau Ai minta yang makan itu kan tidak mau soalnya. Setelah itu ada lagi, Nadifa cuma takut mereka tidak mau berteman sama Nadifa. Nah, Allah kasih kesempurnaan loh sama kita kan, yang kita punya tangan, punya mulut, hidung, mata, punya rambut, kepala, semua lengkap. Nah, manusia, kita sebagai manusia sama dengan manusia yang lain. Apalagi di sekolah kita ini, kita semua berteman ya kan, mau itu sama adik kelas kita, mau itu sama abang dan kakak kelas kita ya kan, semua kita boleh berteman, tapi berteman yang baik. Ustazah mau kasih saran sama Nadifa, apa yang teman kita punya pada tubuhnya kita juga punya. Teman kita punya mata, kita juga punya mata. Teman kita punya telinga, kita juga punya. Iya, gimana rasa kita tumbuh percaya diri kita? Misalnya gini nih, mungkin kan Nadifa itu tidak tidak bersosialisasi sama temannya itu karena Nadifa diem aja di kelas ya kan. Coba sekali-sekali tanya dan tegur temannya, hari ini yuk mau ngapain gitu, yuk hari ini gimana tugas dari Ustazah A misalnya gitu. Oke, jadi kalau misalnya Nadifa sama temennya gitu kan saling tegur sapa aja nggak apa-apa, karena apa yang kita punya teman kita juga ada gitu kan. Apa yang teman kita punya kita juga punya, secara fisik kita lengkap ya kan. Kita juga bebas berteman sama siapa aja selagi itu untuk kebaikan. Setelah dari sini Ustazah harapkan Nadifa nanti mau berbaur sama temannya ya nak, nggak malu-malu lagi,
sendiri aja lah, nggak usah berteman gitu kan. Karena kalau di sekolah itu kan tempat kita belajar, tempat kita bersosialisasi ya kan, tempat kita cerita sama saudara boleh ya kan. Jadi jangan malu-malu, kembangkan aja apa yang ada di diri Nadifa. Nadifa banyakin aja temannya ya kan. Siapa tahu kita kalau berteman baik, kita jadi bisa nih sharing sama temannya tentang pelajaran, sama temannya sharing membaca Quran misalnya gitu kan. Itu yang Ustazah sarankan untuk Nadifa. Nah, Ustazah mau kasih lembar kerja untuk Nadifa. Boleh Nadifa isi dulu ya. Tuh pulpennya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan mengenai tentang percaya diri setelah kita melakukan konseling individu ini gitu. Jadi kalau misalnya Nadifa merasa percaya ini nih misalnya Nadifa sudah merasa percaya diri setelah konseling, atau yang B belum merasa percaya diri setelah konseling ini. Nadifa yang jujur aja ya, boleh pilih yang mana. Ayo, boleh dikerjakan. Boleh disilang salah satu. Sudah? Oke, terima kasih. Nah, kalau dari konseling individu kita hari ini, Ustazah pertama mengapresiasi nih karena Nadifa datang ke sini atas kesukarelaan diri Nadifa sendiri ya kan. Ustazah mengapresiasi Nadifa, di mana Nadifa itu tahu tempat Ai harus curhat nih sama Ustazah ya kan. Biar Ai tahu harus gimana ya Ai biar berteman sama teman Ai di kelas gitu kan. Ai terima kasih kepada Nadifa karena sudah datang ke sini atas kemauan diri sendiri. Terus yang kedua, jangan lupa selain cerita sama Ustazah, kita juga tidak lupa sama roh kita karena untuk terus berdoa, terus semangat ya kan dalam belajar. Karena segala sesuatu itu kita awali dengan berdoa. Karena jadi kalau misalnya kita ada apa-apa, kita curhatnya pertama ke Allah ya kan. Tapi kalau misalnya kayak tadi Nadifa nangis tidak punya teman cerita, Ustazah siap mendengarkan cerita dari Nadifa. Kalau misalnya nanti ada yang mengganggu lagi di kelasnya, atau Ustazah Ai merasa tidak percaya diri lagi nih Ustazah karena kejadian misalnya ini, Nadifa boleh datang lagi ke sini ya nak. Terus dari hasil konseling ini, kira-kira Nadifa ada nggak yang mau disampaikan tentang konseling individu ini? Mana sih sana? Ada ya. Terus Nadifa gimana sekarang tentang percaya dirinya? Setelah cerita sama Ustazah, Nadifa dapat apa dari yang kita ceritain? Dapat kepercayaan diri sana. Sudah tumbuh kepercayaan dirinya, alhamdulillah. Semoga bisa diterapkan ya nak di kelas. Setelah itu apa lagi nak? Nggak takut lagi nanti mungkin di kelasnya atau apa gitu? Jadi nggak takut lagi mau gaul sama Nadifa mau berteman sama temannya. Iya. Kalau jam istirahat tidak menyendiri lagi. Iya. Karena kalau misalnya kita tidak mulai hari
ini kapan lagi karena nanti bakal naik ke kelas 5, 6 ya kan, pasti temannya semakin banyak ya kan. Jangan menyendiri lagi, oke? Oke. Nah, setelah dari sini nanti minggu depan boleh Nadifa datang lagi ke sini. Nanti Ustazah tanya lagi gimana perkembangan Nadifa selama seminggu. Apakah Nadifa benar-benar udah mau menerapkan kepercayaan diri Nadifa untuk berteman sama temannya, untuk maju ke kelas, maju di depan kelas ya kan, mengerjakan soal. Terus kalau nanti ada lomba Nadifa boleh ikut, tapi atas dasar kemauan diri dulu sendiri ya kan, baru. Nah, kalau misalnya menang kan membanggakan orang tua. Tapi kalau misalnya menang jangan berkecil hati, tetap percaya diri, tetap ikut, tetap asah bakat yang ada di diri Nadifa. Nah, setelah itu nanti Ustazah akan kirim dari WhatsApp Nadifa, atau besok akan Ustazah jumpai Nadifa untuk mengirim hasil lembar kerja yang udah Nadifa kerjain tadi, biar Nadifa tahu nih rasa kepercayaan diri Nadifa itu gimana sih gitu ya, di dalam kelas maupun di lingkungan Nadifa. Oke. Kira-kira nanti setelah dari sini Nadifa mau nggak datang lagi ke ruangan Ustazah kalau misalnya entah merasa sedih atau butuh teman cerita, mau nggak? Mau. Apakah menurut Nadifa bercerita sama Ustazah di ruangan ini tuh nyaman? Nyaman Ustazah. Nyaman. Kira-kira pas enggak? Kalau misalnya Nadifa itu ternyata kalau cerita sama Ustazah itu enggak serem loh, enggak ini gitu. Gimana? Kira-kira ada nggak sih kayak perasaan yang sedih gitu? Alhamdulillah nggak ada Ustazah. Alhamdulillah sudah tidak ada. Jadi nanti kalau misalnya temannya ada yang cerita, Ai sedih lah ini. Oke, Nadifa. Jadi setelah Nadifa cerita nih sama Ustazah kan di sini, kira-kira gimana perasaan Nadifa setelah cerita sama Ustazah di sini, Nak? Alhamdulillah Ustazah. Sudah Ustazah, Ai udah lega. Percaya diri. Jadi Terus kira-kira nanti di kelas gimana setelah dari sini, setelah dari sama Ustazah ini kan cerita, nanti kira-kira di kelas Nadifa mau gimana sama temannya? Mau bergaul, mau bersosialisasi sama temannya. Jadi menurut Nadifa aman nggak kira-kira kalau cerita sama Ustazah di sini? aman Ustazah. Nanti Nadifa ngasih saran nggak ke temannya kalau misalnya temannya ada masalah gitu, Nadifa boleh nggak saranin sama temannya nanti kalau mau cerita sama Ustazah gitu, kira-kira Nadifa kayak gitu nggak ke temannya? Apa yang mau Nadifa lakukan setelah keluar dari ruangan Ustazah ini? Nadifa pengen berkawan dan mengenal sama teman-teman. Setelah itu Nadifa mau nyaranin kita ajak temannya ke sini. temannya ke sini Lagi ada masalah mungkin atau butuh motivasi. Nah, datang ke sini tuh, datang ke ruang Ustazah ini, ketemu sama Ustazah di sini tuh bukan berarti kita punya masalah aja ya, Nak. Bisa jadi anaknya kurang minat belajar gitu kan, butuh motivasi. Ke depannya sebaiknya gimana ya Ustazah, udah berusaha belajar nih, tapi belum maksimal sama belajar Nah, misalnya dia ada punya kayak gitu tuh kan. Terus bukan berarti yang datang ke sini tuh yang punya masalah yang gede-gede aja. Bahkan kayak ibarat ngerasa kalau ke sekolah kok kayaknya sedih ya, murung hari ini ya, itu boleh banget lah datang sama Ustazah, cerita sama Ustazah, dengan catatan itu tadi datangnya harus dengan kesukaan
jaga rahasia anaknya di sini. Ustazah juga bakal insya Allah ngasih solusi untuk anaknya gimana ke depannya gitu kan. Nah setelah itu Ustazah juga mengapresiasi anaknya mau terbuka sama Ustazah. Jadi Ustazah bisa bantu anaknya proses belajar, nanti Ustazah kolaborasi, Ustazah saling bantu sama Ustazah wali kelasnya. Jadi Ustazah wali kelasnya juga tahu apa-apa aja yang dirasakan anaknya selama di kelas, selama di sekolah gitu kan. Bisa jadi kan setelah dari sini tuh Ustazah wali kelasnya, oh iya ternyata anaknya ini susah bergaul, oh iya ternyata anaknya ini susah bersosialisasi gitu kan. Nah Ustazah sama Ustazah wali kelasnya itu saling komunikasi. Jadi sebagai guru konseling, Ustazah juga tanya sama Ustazahnya apa keluhan di kelas anak Ustazah, apa anak Ustazah kira-kira masalahnya di kelas anak Ustazah. Nah Ustazah mau terima kasih banyak sama Nadifa karena dengan Nadifa datang ke ruangan Ustazah, Ustazah jadi tahu nih apa permasalahan yang udah Nadifa rasakan di kelasnya itu kurang percaya diri, ya kan? Kalau bergaul gitu susah ya nak. Kembali lagi kita harus percaya diri karena itu modal awal untuk kita sukses. Nah ini kamu jadi anak yang sukses. Mau Ustazah. Nah kalau gitu tunjukkan kemampuan di Nadifa, tunjukkan bakat Nadifa, jangan malu-malu lagi untuk bergaul dan berteman sama temannya ya nak. Karena kalau nggak dari sekarang nanti kedepannya juga Nadifa susah ya kan nak. Kalau kita kayak tidak bertegur sapa sama temannya, bisa jadi temannya itu membantu kita saat kita membutuhkan pertolongan. Kalau kita sendiri misalnya kan tiba-tiba kita lupa bawa minum gitu kan, atau kita lagi merasa sakit perut gitu kan, pasti teman terdekat kita kan yang membantu kita kan nak. Nah itu tadi makanya jangan lupa kita untuk bersosialisasi sama teman kita, menjadi anak yang baik dan saling punya rasa tanggung jawab di kelas itu ya kan nak. Oke. Ada yang mau disampaikan untuk Ustazah dari Nadifa? Tidak ada Ustazah. Yakin tidak ada lagi? Oke, pintu Ustazah, ruangan Ustazah ini terbuka lebar untuk anak-anak yang mau bercurhat sama Ustazah. Jadi tidak ada batasan ya nak. Ibarat kalau misalnya lagi di sekolah boleh curhat sama Ustazah kapan aja. Oke anaknya? Paham anaknya? Alhamdulillah paham Ustazah. Oke. Untuk itu kita tutup sesi konseling ini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan itu bermanfaat untuk Nadifa, untuk Ustazah, untuk masa depan Nadifa ya kan nak. Nanti kalau mau kesini jangan sungkan lagi ya. Kita tutup pertemuan kita ini dengan berdoa agar kita mendapat berkah dari pertemuan kita ini ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan Ustazah ucapkan terima kasih kepada Nadifa, Ustazah Subahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.